Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang minat bermain perkembangan anak. A. Hakikat bermain. Bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari, karena bagi anak bermain adalah hidup, hidup adalah permainan. B. Tujuan bermain pada anak usia dini. Tujuan utama bermain yakni memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif, dan terinteraksi dengan lingkungan bermain anak. C. Karakteristik bermain pada anak usia dini. Bermain PAUD. 1. Bermain muncul dari dalam diri. 2. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat, kegiatan untuk dinikmati. 3. Bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya. 4. Bermain harus difokuskan pada proses daripada hasil. 5. Bermain harus didominasi oleh pemain. 6. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. D. Klasifikasi dan jenis bermain, yaitu dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis permainan. 1. Permainan eksploratif. 2. Permainan dinamis. 3. Permainan dengan keterampilan. 4. Permainan sosial. 5. Permainan imajinatif. 6. Permainan teka-teki. E. Tahapan dan perkembangan bermain. Ada 6 menurut Partner dan Rogers. 1. Tidak menetap. 2. Penonton atau pengamat. 3. Bermain sendiri. 4. Kegiatan paralel. 5. Bermain dengan teman. 6. Kerjasama dalam bermain atau dengan aturan. F. Bermain berdasarkan kemampuan anak. 1. Bermain eksploitasi. 2. Bermain energi. 3. Bermain keterampilan. 4. Bermain sosial. 5. Bermainan teka-teki. G. Minat bermain pada anak usia dini. Minat bermain pada anak usia dini memaparkan tentang perkembangan dan minat bermain pada anak sejak lahir sampai 8 tahun. 1. Pada bayi lahir sampai usia 1 tahun. Mengingat begitu banyak perubahan yang terjadi pada rentang usia dini, maka pada pembahasan selanjutnya ada ciri dan karakteristik perkembangan akan dibagi ke dalam rentang usia 0 sampai 6 bulan dan 1 sampai 12 bulan sebagai berikut. A. Kemampuan motorik. 1. Tentang usia lahir sampai 6 bulan. Anak membuat gerakan lebih lancar dengan maksud tertentu. 2. Rentang usia 7 sampai 8 bulan. Anak mulai duduk sendiri. B. Kemampuan kognitif. 1. Rentang usia lahir sampai 6 bulan. Anak meniru gerakan sederhana. 2. Rentang usia sampai usia 7 sampai 8 bulan. Anak mengingat orang, benda, permainan, dan lain-lain. C. Kemampuan sosial dan bahasa. 1. Rentang usia lahir sampai 6 bulan. Anak mendengar suara, menirukan suara. 2. Rentang usia 7 sampai 12 bulan. Anak dapat menunjukkan rasa takut terhadap orang lain. 2. Pada usia 1 sampai 2 tahun. A. Kemampuan motorik. Anak melatih keterampilan fisik. B. Kemampuan kognitif.
anak memperlihatkan ketertarikan pada hubungan sebab akibat. C. Kemampuan sosial dan bahasa. Anak bermain dalam suatu kelompok dan lebih banyak bersosialisasi. 3. Pada anak usia 2-3 tahun. A. Kemampuan motorik. Anak berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas otot anak. B. Kemampuan sosial dan bahasa. Anak senang terhadap permainan yang bersifat imajinasi atau fantastis dan mulai tertarik bermain rumah. C. Kemampuan kognitif. Anak mencocokkan beberapa benda yang sama. 4. Pada anak usia 3-4 tahun. A. Kemampuan kognitif. Mengenal dan menyebutkan angka 1-10. B. Kemampuan motorik. 1. Motorik kasar. Anak berdiri di atas salah satu kaki selama 5-10 detik. 2. Motorik halus. Anak dapat mengoles mentega pada roti dan mewarnai gambar sesukanya. 3. Kemampuan sosial dan bahasa. 1. Sosial emosional. Dapat mengerti keinginan orang lain dan dimengerti oleh lingkungannya. 2. Bahasa. Dapat berbicara menggunakan kalimat 4-5 kata. 5. Pada anak usia 4-6 tahun. A. Kemampuan motorik. Anak mampu berlari dan meloncat. B. Kemampuan kognitif. Anak turut serta dalam pertunjukan seni atau aksi panggung. C. Kemampuan bahasa dan sosial. Anak menunjukkan minat menulis dan membaca kata-kata atau kalimat. 6. Pada anak usia 6-8 tahun. A. Kemampuan motorik. 1. Motorik kasar. Anak dapat menari dan mengikuti gerakan dalam senam irama. 2. Motorik halus. Anak menggambar orang maupun makan dan minum sendiri. B. Kemampuan kognitif. Anak mampu memahami konsep penjumlahan, perkalian, dan pembahasan. C. Kemampuan bahasa dan sosial. Anak mampu bertingkah laku sesuai dengan norma etis dan sosial di lingkungan.